yang dibilang semua oleh Bang Fahmi itu sedikit menyesatkan buat masyarakat yang tidak paham hukum. Apakah mereka ini sindikat? Oki, Nikita Mirzani, bahaya nih, Samira, sindikat. apakah mereka sindikat? Heeh. Loh, karena kalau misalnya dia terstruktur, masif, dan mereka saling melindungi seperti videonya Dr. Oki ini, triangle, 3 bermuda dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka sendiri pun menunjukkan keterlibatan mereka. Menurut Mbak kebenarannya ada di mana? Reja Gladys, Yakin? yakin. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi kita di special interview. Nah, malam ini tamu saya ini sangat terkenal, cantik, seksi. Kalau ngomong nggak ada yang ngaling-ngaling. Tengku Zanzabela. Selamat malam Mbak. Selamat malam, terima kasih undangannya Bang. Kita undang dari 2 bulan lalu, baru bisa sekarang. Katanya lagi semedi ya. Iya Bang, Tapi tumben nggak banyak ngomong hari ini. iya lagi perawatan biasa. Oh, lagi perawatan ya. Tuntutan netizen Bang. Oh, dia emang dituntut perawatan sama netizen? Perawatan lu gitu. Aku ngikutin banget sosmedmu. Mm-mm. Kayaknya aktif banget komenin kasus Niki. Sebenarnya bukan kali ini aja. Di kasus yang dulu ya, kasus Serang, terus kasus dia dengan mantannya yang ajudan itu kan, gue terus bahas tuh Bang. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa ya menarik aja nih kita ini, apalagi pernah memang punya masalah personal ya waktu itu. Jadi gue mendukung ketika ada instansi yang menertibkan si Nikita Mirzani kan mungkin dulu kita pernah bahas. Gue adalah salah satu orang yang memention Kementerian Sosial untuk menertibkan public figure yang memang tidak mendidik gitu. Jadi di kasus ini atas nama kemanusiaan gue setuju kalau dia ini ditertibkan gitu. Kemarin saya lihat berani sekali komentarin pernyataan Fahmi. Kenapa saya panggil karena itu, ya kan? Karena kebetulan kayaknya video yang Mbak komenin itu videonya cumi-cumi pas Bang Fahmi ada di sini. Oh iya, nge-reaction cumi-cumi yang manggil kemarin. Iya. Karena menurut saya pernyataan Bang Fahmi kemarin tuh udah keren banget, luar biasa loh. Karena dia selama ini diam, sekalinya keluar, menurut saya pernyataannya wah luar biasa ini. Tapi Mbak Zanza malah saya lihat di YouTube-nya, di sosmednya malah ngenyek banget gitu. Tapi kita apresiasi buat hostnya Cumi ya, yang satu-satunya orang yang bilang Bang Fahmi itu master gitu. Lah, emang iya? Dari kacamata gue yang awam ini gitu ya, sama ya kita kan sebelum berstatement itu kan pasti kan kita mencari informasi yang akurat gitu ya. Jadi pernyataannya itu gue bisa yakin deh Bang, gue bisa ngebuktiin kalau pernyataannya itu sesuai dengan statement gue yang sangat tidak cerdas gitu. Nggak ada nyambung-nyambungnya dengan PT-PTan itu, apalagi dengan gayanya yang bilang ini pamungkas gue seolah-olah kayak punya pride sendiri yang telah mengelabui jaksa atau netizen yang nggak paham gitu. Padahal gue yakin itu ditolak. Tapi logika dia benar loh. Kalau Logikanya di mana? Produk itu kan emang milik perusahaan. Harusnya yang kalau kerugiannya karena produk itu harusnya yang nuntut perusahaan PT. Bukannya si Reza, Dokter Reza. Yang chatting siapa? Sehingga menghasilkan uang 4 miliar. Siapa? Itu kan si Reja Gladys, Dokter Reja Gladys dengan Mail. Yang di situ terkait juga ada Dokter Oki, kemudian ada Nikita Mirzani gitu. Artinya nggak ada dia chattingan dengan perusahaannya. Jadi Mbak mau bilang pernyataan Fahmi itu sesat? Hampir sesat dan cenderung tidak cerdas menurut saya. Kok tidak cerdas? Cerdasnya di mana? Nanti kita buktikan minggu depan. Kalau ternyata eksepsi ditolak, berarti pamungkasnya Bang Fahmi itu nggak laku sama sekali. Kalau eksepsi kan udah ditolak kemarin kan? JPU, hakim belum memutuskan. Eksepsi ini kita Mirzani diterima atau kalau akan mengabulkan. JPU pasti nolak lah, karena kan eksepsi itu bantahan atas dakwaan JPU. Betul. Kan, gitu. Pasti JPU tolak. Berarti masih nunggu keputusan hakim nih. Betul. Jadi melihat dari case-case yang banyak itu, eksepsi itu memang jarang diterima. Apalagi ketika aset-aset yang untuk pembuktian nanti itu sudah disita.
Sehingga gimana kalau misalnya eksepsi dengan bilang, "Ya saya berkeberatan nih gini gini gini." Apalagi dengan harusnya ini apa Hmm. katanya, laporan yang error, salah alamat begitu Iya. ya. Itu juga jaksa dan hakim punya pertimbangan sendiri. Mereka dengan cepatnya mengambil, barang bukti, menyita barang bukti. Hmm. Bahkan yang, uang dimasukkan di dalam developer itu udah diambil, diamankan gitu. Jadi itu kan harus dibuktikan. Oke, tapi benar kalau saya lihat logikanya Fahmi itu lurus sih. Mhm, Misalnya gini, soal pasal dia bilang, dari awal Niki ini diproses dengan 368. mhm. Kenapa di pengadilan, di persidangan malah dakwaannya dari 369. Dan Sebenarnya heeh, menurut Bang Fahmi, 369 itu tidak ada unsur pemerasannya di situ. mhm, Nah, tapi Mbak Zanza kan bantah, mana ada nggak ada unsur pemerasannya, kata iya, Mbak kan ada kan. mhm. Nah, menurut Bang Fahmi nggak ada. Nanti cumi-cumi boleh mengutip atau menampilkan Hmm, potongan dari pasal 369 sama junto-juntonya ya. Dan kalau oke. berbicara laporannya di kepolisian kan 368. Kenapa kemudian jaksa memutuskan di 369? Hmm, Ya karena, ini yang gue bilang kenapa Bang Fahmi tidak menjelaskan secara edukatif kepada masyarakat awam yang memang nggak ngerti hukum. hmm, Jadi dari kepolisian laporannya misalnya 368. hmm, Polisi itu kan mencarikan pasal, sesuai dengan orang yang melapor. Dia mencarikan pasal yang cocok apa. hmm. Kemudian jaksa itu berwenang untuk menyusun kembali pasal yang sesuai. Tapi Itu tertulis di, KUHP. itu delik aduan, kata Fahmi nggak boleh diubah itu. Kalau mau diubah harus bikin laporan baru. Nggak bisa nggak bisa begitu, Bang. Nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Ini boleh deh nanti para pengacara ya, yang waras ya, ini ngomong. Dan tampilkan aja 369 itu apa isinya. Yang tadinya, pemerasan secara Ya. fisik Hmm, diganti dengan pemerasan secara verbal. Yaitu tadi pengancaman, ingin, menjatuhkan reputasi Dokter Reja Gladys. ya. Yang ini kan yang diserang itu kan bukan ingin menjatuhkan perusahaannya, bukan. Tapi Reja Gladysnya. Kemudian terbangunlah komunikasi dengan chatting-an yang Hmm, itu personal. ya. Nah, kita kan tahu sendiri bukan hanya produk yang direview, tetapi dia nge-review juga ini personalitinya si Dokter Reja Gladys ini. Artinya di sini udah bukan perkara dia mereview produk, tetapi dia juga telah melakukan pencemaran nama baik dan pengancaman dengan dia bilang, dia ataupun si Mail lah bilang, "Kalau mau gue diam, mulut gue ini nggak murah loh, mahal loh." Oh itu Ya Mail yang ngomong. Kalau nggak salah di Iya, tapi kan rekaman-rekaman Mail itu ya. tidak mungkin memegang HP Nikita Mirjani atau berani memutuskan hal tersebut. Kan kita tahu sendiri, Mail itu pekerja, Hmm, atasannya itu Nikita Mirjani gitu. Gue yakin, jangankan Mail, Bang Fahmi aja takut sama Nikita Mirjani. oke. Coba buka pasal 369, Lin, Agi. Pasal Sama 369. juntonya ya, Dan junto itu 55. Bang Fahmi baca berulang-ulang loh di sini. Nggak ada kata pemerasan dia bilang. Ini pencemaran nama baik. Jadi menurut Bang Fahmi, semua orang yang selama ini berstatement ada pemerasan-pemerasan, mereka itu orang-orang tersesat. Berarti termasuk Mbak Zanzabela, tersesat nih dalam Iya, hal berpendapat tentang ini. pengancaman Hmm, yang mengancamnya itu menjatuhkan reputasi ya. ya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi. Hmm, Dan kemudian berhasil skenario itu, ya. lalu di Junto 55-nya itu kan masuk dan kan berhasil terjadi itu. Hmm. Menurut Abang gimana? Nanti kalau kalau lu nggak ngasih duit 4 miliar, gua ngomong loh, itu apa namanya? Ngancem nggak? Nah, harusnya itu pengancaman. Harusnya pengancaman. Nah, Iya. buka pasal itu, apa isinya? Nah, emang sebelumnya, Kan menguntungkan pribadi itu ya, isinya. tapi kata Bang Fahmi nggak ada kata pemerasan di situ. Sebelumnya saya undang lawyer Mbak Reza, ada 2 orang. Dan menurut mereka itu 368, 369 itu ada di satu bab. Itu bab tentang pemerasan dan pengancaman. Nah, menurut lawyernya Reza, di 368 dan 369 itu unsur pemerasan, beda cara doang. Iya, Kalau di 368 itu langsung vulgar ya dengan fisik. kekerasan fisik. Betul. Nah, tapi tujuannya memeras. Iya, betul. Kalau 369 memeras tapi caranya Verbal. dengan
melakukan mengancam dengan Menjatuhkan reputasi, memposting, membuka memblow aib. up, Nah, ya. itu. Tapi menurut Bang Fahmi salah. Dia bilang ini bahasa Indonesia, dia berkali-kali dia Iya, bilang. nggak ada yang bilang itu bahasa Belanda. Iya. Orang juga tahu itu. Ya maksudnya dia bilang ini tidak perlu ditafsir-tafsir, ini udah jelas, nggak ada kata Ya pemerasan. silakanlah Bang Fahmi bersikeras dengan kecerdasannya. Nanti kan kita bisa lihat minggu depan ditolak apa nggak jadi. Kalau nanti sampai eksepsi itu ditolak, alangkah sialnya dia telah kelihatan nggak cerdas gitu loh. Wah. Karena kalau itu diindahkan pasti diterima eksepsinya. Pasal 369 KUHP ini yang dipakai oleh jaksa akhirnya untuk mendakwa Niki ya. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ya itu yang tadi saya bilang. Sama kan? Nggak ada kata pemerasan. Sementara kalau di 368 coba. Meminta keuntungan. Nah itu tafsir kata Bang Fahmi. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Gue masih lebih yakin cerdasan jaksa sih, JPU. Iya, karena dia yang sebenarnya gini, gue berbicara ini bukan pakar ya, gue nggak pernah sekolah hukum, tetapi gue adalah orang yang ingin membaca dan sudah pasti gue mendapatkan referensi dari orang yang mungkin lebih cerdas daripada yang berbicara, dokter ya, dokter Fahmi ya. Nah gitu, jadi gue yakin sekali, bahkan gue yakin eksepsi akan ditolak, karena itu dianggap aneh gitu. Kalau ada yang memperhatikan reaksi hakim itu dia geleng-geleng. Wah itu yang kita nggak perhatikan. Iya, coba nanti cari videonya. Geleng-geleng mungkin kagum. Kagum, nggak ada yang shock di situ masalahnya. Oke, itu tentang argumentasi Bang Fahmi. Ada beberapa hal sebenarnya yang dia tegaskan waktu itu. Misalnya tentang, tentang perjanjian. Saya waktu itu sempat mengatakan bahwa saya sudah wawancara beberapa pakar hukum, praktisi hukum, yang mengatakan bahwa perjanjian itu akan dianggap sah kalau tertulis. Kata Bang Fahmi tidak. Itu tidak harus tertulis. Kesepakatan kan dia bilang ya sama dia memakai landasan hukum itu secara apa ya? Leksikal. Maksudnya ya itu yang tertulis. Bahwa di pasal tentang perjanjian itu saya lupa pasalnya. Di situ memang tidak ada syarat yang mengatakan bahwa perjanjian itu harus tertulis. Tapi yang pertama niat baik, ada beberapa aspek lah di situ. Saya akhirnya baca juga pasal itu, tapi memang saya lupa pasal berapa. Saya sempat baca ada beberapa syarat tentang perjanjian itu. Dan memang nggak ada syarat bahwa itu harus tertulis. Tapi semua pakar hukum, Tony RM, lawyernya Reza, Deo Lipa, siapa lagi, Bang Rasman juga kalau nggak salah waktu itu. Ya mereka bilang perjanjian itu sah kalau harus tertulis. Hitam di atas putih. Ya. Memang begitu seharusnya. Kalau itu digaungkan oleh Bang Fahmi itu bahaya banget loh buat semua orang. Nanti akan banyak orang yang akan mengancam dengan bahasa, ya kan lu kemarin janji sama gue, kan lu kemarin sudah deal. Lantas keadilan buat orang yang merasa dirinya terpaksa, tertekan itu mana kalau begitu? Sedangkan gak usah jauh-jauh ya. Kalau kita misalnya dinikahi siri oleh seseorang, itu kan gak ada hitam di atas putih. Ya kan? Bisa gak kira-kira si istri siri ini menuntut hak secara hukum positif? Bisa gak? Tapi gak bisa kan? Itu jawabannya. Jadi kalau misalnya ini, sekali lagi gue tekankan, gue ini bukan pakar hukum, tetapi yang gue tahu kalau ini udah berbicara tentang hukum positif, itu semuanya sudah harus secara hitam di atas putih, di atas materai, di depan notaris, di depan saksi-saksi pejabat yang berwenang begitu. Oke, berarti lisan itu tidak termasuk? Tidak termasuk. Ini kalau misalnya digaungkan seperti ini, bahaya banget ini. Terus keadilan buat orang yang merasa tidak ikhlas dan dirinya ditekan, tertekan, ya tidak rela, itu di mana keadilan, menuntut keadilannya di mana?
Kalau semua orang dengan ancaman di belakang layar bilangnya, lu kasih gue nggak atau enggak gue blow up nih ini. Ya udah deh gue kasih. Terus dia menuntut keadilan kemana kalau undang-undang di Indonesia? Berarti kalau memang itu harus dipertanggungjawabkan oleh Bang Fahmi. Kalau perlu ini dibawa, dikaji sekalian pasalnya ini di DPR RI. Karena ini agak blunder menurut gue kalau memang begitu. Tapi yang gue tahu bukan begitu. Yang gue yang bukan pakar ini menyatakan semua yang dibilang Bang Fahmi itu sedikit menyesatkan. Apalagi untuk masyarakat awam yang dia itu tidak pernah membaca, dia tidak berusaha untuk mencari tahu gitu loh. Bahaya. Oke. Kayak gitu. Berarti kata Bang Fahmi itu kenapa dia gugat itu karena kan waktu itu semua mengatakan bahwa kalau pidananya udah terpenuhi berarti perdata itu sia-sia. Karena kan waktu penyelidikan itu kan pasti polisi ini benar ini perjanjian atau bukan. Nah, karena bukan maka pidananya kan masuk. Kalau begitu logikanya perdata ngapain lagi? Tapi Ya memang, makanya yang selalu gue tekankan di sosial media gue ya. Gue tidak akan membahas perdata. Karena apa? Karena itu omong kosong. wah bahaya kok ngomong Yang di kosong. sini yang terjadi adalah akibat daripada perjanjian tersebut yang kemudian dinyatakan oleh si pemberi uang adalah pemerasan. Saya tidak ikhlas karena saya memberikan di bawah tekanan. Tekanan apa? Ancaman. Nah. Seseorang yang memberikan sesuatu di bawah tekanan apa namanya? Oke, tapi Bang Fahmi katakan kalau dia Sekarang gini, acuan gue bukan Bang Fahmi. Oke, aku karena Bener. kan karena kita ngomong Niki kan Bener. yang punya legal standing untuk bela itu kan Bang Fahmi ya kan Betul. secara hukum ya. Nah, dia bilang kalau itu di bawah tekanan, kok dia masih bisa kemana-mana? Kan orang di bawah posisi terancam tuh nggak bebas, kebebasannya direnggut, keamanannya di. Pada saat itu siapa yang melirik Reza Gladys? Siapa yang mengetahui posisi kejadiannya, kapan, di mana? Kan nggak ada yang tahu. Setelah terjadi baru kemudian diungkap gitu loh. Kita nggak tahu juga apakah dokter Reza Gladys sekarang psikisnya kena atau apa, kan nggak ngerti. Apakah dia sekarang sudah bokek, kan kita nggak tahu juga gitu loh. Kalau saya memang nggak kenal ya. Jadi saya yakin gini aja deh. Saya yakin kalau eksepsi akan ditolak karena yang dibilang semua oleh Bang Fahmi itu sedikit menyesatkan buat masyarakat yang tidak paham hukum gitu. Oke. Lalu kemarin mediasi, Mbak udah ngupdate belum mediasi? Itu sempat alot dan akhirnya tidak jadi. Mediasi perdata. Iya, mediasi perdata. Oke, mediasi perdata itu sempat alot sebenarnya gini. Kalau mereka memang ini kan penggugatnya Nikita Mirzani. Ya, betul. Ya kan, yang menggugat Wan Prestasi yang seolah-olah katanya ada hitam di atas putih. Padahal di pidana dia bilang tidak ada hitam di atas putih pun bisa. Jadi sebenarnya yang benar itu yang mana? Ada tidak hitam di atas putih yang sebenarnya? Tidak ada sih. Tidak ada. Kenapa dia gugat Wan Prestasi? Dari mana? Berdasarkan lisan. Oke, kita katakanlah bisa. Karena gue bukan pakar ya. Kita katakan bisa. Lalu kemudian kenapa dia yang meminta mediasi? Harusnya lanjut aja. Karena gini Bang, seperti orang bercerai ya. Orang bercerai itu juga ada mediasi. Untuk apa? Untuk usaha ini bisa didamaikan nggak dengan solusi. Tapi kalau tidak bisa, gue nggak perlu datang ke sana. Agar apa? Tujuannya agar itu mediasi gagal. Lanjutkan saja pengadilan. Itu. Jadi menurut gue untuk di perdata, Dr. Reza Gladys tidak datang. Kesimpulannya adalah dia nggak mau mediasi. Karena menurut dia nggak ada perjanjian. Iya, jadi kenapa di sana menuntut mediasi? Mediasi itu tidak boleh dipaksakan. Suka-suka orang yang mau datang apa enggak. Namanya mediasi. Dia juga berhak bilang, gue nggak mau mediasi. Kalau lu mau lanjut ya lanjut aja gitu. Iya kan? Nah, kesampingan perdatanya. Karena ini nggak penting banget buat gue. Karena di sini yang lebih penting adalah kasus pidananya. Oke. Karena pidananya saja sudah mengarahkan dia kepada pemerasan, TPPU dan pengancaman. Itu kan membuktikan bahwasannya tidak ada hitam di atas putih. Lalu ngapain gugat Wan Prestasi? Itu loh. Tapi Bang Fahmi bilang buktinya misalnya kemarin alotnya di mediasi itu waktu yang saya dengar dari pernyataan Niki adalah ketika dia menanyakan kenapa Reza kejar-kejar Mail.
nanya, ingatin apalah itu ada percakapan mereka itu. Dan itu menurut dia itulah bentuk kerjasama mereka, perjanjian, kesepakatan mereka bahwa Reza akan membayar setelah Niki mereview gitu. Reviewnya yang bagus-bagus. Maka dikasihlah uang 4 miliar itu disebut sebagai bagian dari kesepakatan untuk endorse gitu. Dan kalau Wan Prestasi itu nanti terbukti benar, Niki benar, maka pidananya gugur. Semua usaha yang dilakukan oleh pihaknya Nikita Mirzani ini menurut gue aneh sih. Kenapa anehnya? Dia menggugat perdata Wan Prestasi, lalu kemudian dia pengen mediasi. Mediasi itu kan agar musyawarah lalu tidak terjadi pengadilan. Ya. Di pidana pun dia meminta eksepsi. Padahal di satu sisi mereka ingin membongkar cerita yang sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya ini mau yang apa gitu? Mau apa? Di pidana lu mau hentikan dengan gaya eksepsi, di perdata lu mau menghentikan dengan mediasi, lu mau apa gitu? Justru di sini yang keren itu Dr. Reza Gladys karena dia tidak ingin mediasi menurut gue. Jadi dia sangat bersedia untuk persidangan dilanjutkan. Bukan karena dia takut ketemu Niki. Buat apa dia takut? Nah, itu yang dikatakan Niki di. Dia nggak takut. Kalau dia takut, dia pasti cari cara untuk datang mediasi. Ini kan dia nggak mau. Dia sadar betul. Gue nggak mau damai kan gitu. Intinya dari garis besar yang gue lihat gitu. Makanya Dr. Reza Gladys dengan PD-nya dia ya udah lanjut aja, buktikan nanti. Gue malah nunggu-nunggu nih pada saat pidana itu digelar. Lalu gue dihadirkan untuk membuktikan dan dibukalah chatting-chattingan yang di sana adalah nama Samira, Oki dan lain sebagainya. Itu justru pun kalau Nikita Mirzani ingin membuktikan dirinya benar, justru dibuktikan bukan malah dia meminta eksepsi. Kalau eksepsi itu ya eksepsi ya terus lu nggak mau digelar nih gitu. Di perdatanya pun begitu. Lu mau mediasi, ya terus mau lu apa? Sekarang hari ini yang gua anggap ingin membuktikan dengan kekehnya itu Dr. Reza Gladys, bukan dari pihak Nikita Mirzani. Karena dari pihak Nikita Mirzani dari perdata maupun pidana tidak menginginkan peradilan itu berlangsung dengan pembuktian. Gitu. Berarti Reza udahlah sudah selesai itu mediasi-mediasi. Nggak perlu, kalau gue jadi dia juga ngapain. Malah gue tantang Dr. Reza Gladys, jangan pernah lu mau mediasi. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia ingin membuktikan di pengadilan. Buka itu rekaman yang beredar, apa betul rekaman itu sesuai. Apa rekaman yang beredar di sosial media itu adalah bukti di pengadilan. Kita kan mau dengar karena gawat loh, bukan hanya Nikita Mirzani. Yeah. Tapi ada Dr. Oki dan Samira yang mungkin mereka jadi saksi yang bisa on the way menjadi tersangka. Dr. Samira atau Doktif ya itu karena kan di pasal 369 itu kan beberapa orang atau yang terlibat di dalamnya. Terlibat itu bukan hanya mengambilkan uangnya seperti Mail, tapi yang menyarankan Dr. Reza untuk memberikan uang dan mungkin menyarankan Nikita Mirzani untuk meminta uang. Itu keterlibatan namanya. Berarti kan dia mediatornya. Kalau memang seperti rekaman yang beredar, kan begitu. Tapi kenapa di sini hanya Nikita yang masuk dan Mail? Nah itu juga jadi pertanyaan lawyernya Reza waktu itu, Bang Julianus. Karena namanya Dokter Oki sama Dokter Samira itu disebut jelas dalam dakwaan jaksa. Iya, makanya gue selalu bilang, ini yang mau eksepsi ini siapa? Kalau Nikita menurut gue enggak, dengan gaya dia yang sangat berani dan dia sangat yakin dirinya tidak bersalah, dia justru sebelum ditahan pun dia nantangin kok. Awas lu ya Dr. Reza Gladys katanya, lu pakai OTD lu yang paling keren jumpain gue di pengadilan untuk bongkar-bongkaran. Ready dong berarti. Ya adu keberanian, Nah, buka lah buktinya. Itu bongkar-bongkaran terjadi nggak? Atau masih di packing-packing? Kan bongkar yang pasti di packing Terjadi. dulu kan? Terjadi. Ini kita bongkar-bongkaran. Ya harus dibongkar. Bukti-bukti yang udah diserahkan ke kejaksaan ya, itu pasti akan dibukakan, dibacakan dan bisa ditonton oleh masyarakat. Oke. Apa yang akan dibongkar Niki menurut Mbak Zanza? Yang kita tidak tahu, kan dia pasti tahu sesuatu ya. Mungkin dia akan membela dirinya bahwasannya gue nggak sendiri. Seperti yang dia bilang kemarin waktu dia sidang pertama. Itu dia menyebutkan dan mention nama Samira. Sebenarnya si Samira targetnya bukan gue, kenapa gue yang ditahan.
Lalu kemudian terbukti di yang sidang yang kedua, pada saat selesai sidang dia bilang, "Samira nggak usah datang deh." Sebenarnya itu clue. Dia Oh. tidak dia benci pasti sama Samira. Kenapa dia benci? Setelah dia sudah ditahan dia kelihatan benci sama Samira. Artinya keterlibatannya ada di sana dan sudah pasti ada karena ada di Di dakwaan. dakwaan, iya. Mhm. Tapi anehnya Gue merasa gini sih, mereka ini apakah mereka ini sindikat? Oki, Nikita wah Mirzani, bahaya nih Samira, sindikat. apakah mereka sindikat? Loh, Heeh. karena kalau misalnya dia terstruktur, masif, dan mereka saling melindungi seperti videonya Dokter Oki ini triangle, 3 bermuda dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka sendiri pun menunjukkan keterlibatan mereka. Nah, kalau di video kalau di rekaman yang beredar dan kalau itu benar Dokter Oki, yang dia menyarankan untuk memberi uang ini itu, dia kan menyarankan ke Dokter Reza Gladys, "Udahlah lu intinya lu beri aja deh, biar dia nggak cuap-cuap," gitu kan. Tapi kita lihat sendiri hari ini di persidangan dia mendukung Nikita Mirzani. Artinya dia berada di posisi Nikita Mirzani dong. Berarti mereka sekutu. Kalau dulu harusnya kalau dia misalnya menjadi orang yang benar-benaran bapak Menengah. peri, dia nggak bilang dong Reza, "Udah Reza lu keluarin duit aja buat dia." Ngapain? Harusnya gini, gue adalah orang yang kenal sama Nikita Mirzani sangat dekat. Ya udah ntar gue bilangin deh sama dia biar jangan kayak gitu, kan lu teman gue juga. Harusnya begitu. Bukan Oh. malah jadi seperti agent, seperti calo. Ya calo. Gitu. Itu dari kacamata gue. Wah, iya benar juga ya. Hmm. Jadi kalau misalnya lu teman, sini teman, sana teman, harusnya ya udahlah jangan lah. Iya, Itu dan teman hari ini gua. dia membuktikan bahwasannya sohib dia itu ya Nikita Mirzani. Apakah ada beban di Dokter Oki untuk menyediakan uang? Kan gue nggak tahu juga. Akhirnya dilempar ke orang lain. Nggak tahu namanya calo kan misalnya. Gitu. Jadi ini harus dibongkar. Gue berharap eksepsi ditolak. Sehingga seluruh dari kita, baik dari pihak Nikita Mirzani maupun pihak Dokter Reza Gladys itu bisa membuktikan siapa yang benar berdasarkan bukti dan barang yang telah disita. Yang pasti terjadi itu kan uang 4 miliar sudah dipegang Nikita Mirzani untuk membayar termin rumah. Lalu ada cash, begitu kan? Nah, sebelum dia ditahan pun dia telah berstatement dengan pongahnya kayak, uangnya udah gue ambil, udah habis juga mau apa lo? Iya, gue meras. Jadi, menurut gue yang bukan pakar hukum, bukti yang paling akurat itu adalah pengakuan. Dia sudah mengaku di banyak kali kesempatan di live streamingnya. Jadi apalagi, ya sudah kalau misalnya dua-dua merasa benar, dua-dua merasa harus ditegakkan keadilan, jangan hanya memikirkan keadilan tentang Nikita Mirzani dan empati kepada Nikita Mirzani saja. Kasihlah empati juga kepada Dokter Reza Gladys yang sudah mengeluarkan duit segitu banyaknya. Dan dia bilang, "Saya tidak ikhlas karena saya merasa tertekan dan diperas sehingga saya mengeluarkan uang itu." Ini kan dua-dua wanita. Gue sebagai wanita yang akan mensupport kedua wanita ini. Tapi apa? Bukan personalnya, kebenarannya yang gue support. Menurut Mbak kebenarannya ada di mana? Reza Gladys. Yakin? Yakin. Kalau rekaman yang beredar itu adalah barang bukti di pengadilan. Gitu. Oke. Awalnya kan dari review-review itu kan. Lalu banyak yang bilang Nikita sebenarnya tidak punya kompetensi untuk mereview produk, apalagi produk kimia. Dia bukan dokter. Tapi lagi-lagi ya, ini saya harus berdiri di posisi Bang Fahmi nih, biar berimbang. Kata Bang Fahmi, lah kan ada undang-undang ini perlindungan konsumen. Niki adalah konsumen yang berhak dong menyatakan, memberitahu bahwa ini nggak bagus, ini bagus gitu. Nikita Mirzani memakai produknya Reza Gladys nggak? Wah. Undang-undang konsumen, ya. Konsumen itu kan orang yang menggunakan produk tersebut. Apakah Nikita Mirzani menggunakan krim tersebut? Kita tahu sendiri Nikita Mirzani punya produk skincare loh. Jadi seorang rival yang mereview rivalnya menurut gue nggak objektif. Makanya dia gunakan mungkin Samira. Karena Samira ini punya titel dokter. Makanya 3 nama ini ada di dalam dakwaan. Makanya untuk keadilan bersama ya tolak eksepsi lalu gelar perkara utama. Pembuktian saja. Apalagi mereka nggak takut materi ya. Iya, jadi ini menguji juga seberapa beraninya pihak Nikita Mirzani untuk membuktikan. Bukan malah jadi seolah-olah loser. Di perdata minta mediasi,
dipidana minta eksepsi. Itu kocak. Justru hari ini sampai dengan saat ini yang pemberani itu justru Dr. Reza Gladys yang mereka bilang pelongo-pelongo. Justru si pelongo-pelongo ini yang sangat berani sampai dengan hari ini. Dari mulai melaporkan, memenjarakan, sampai mungkin akan membuktikan bahwasannya dia benar. Dan kita divonis di atas 5 tahun, di bawah 15 tahun. Gua yakin itu. Yakin sekali Mbak. Yakin. Dari mana itu? Karena apa ya? Menurut kalau tadi ya dari segi pasal aja menurut Bang Fahmi salah. Subjek yang dilaporkan Oke. salah. Kita tidak membahas pasal, pastinya karena gue bukan pakar. Ya. Kalau gue itu menganalisa berdasarkan dari apa yang telah dilakukan Nikita Mirjani ke belakang, track recordnya. Dengan Mira Hayati, dengan Deviena yang katanya dimintai 15 miliar. Artinya bukan hal baru ini. Orang mahir sekali meminta uang dengan orang lain. Ini kan sama ini kejadiannya. Misalnya Dr. Reza Gladys berbohong misalnya. Tapi kenapa ada nama lain yang merasakan hal yang sama? Itu aja acuan gue. Jadi harus ditertibkan, ini memang manusia ini. Gitu. Oke, tapi kan dengan mereview itu dia mengklaim dirinya sebagai menyelamatkan banyak orang. Dan di kemarin dia lapor dengan empat orang saksi tentang produk Reza Gladys yang merusak kulit lah apa segala macam itu. Mana korbannya? Laporkan aja di laporan yang lain. Dia sudah melaporkan itu kan dengan 4 ya korban bagus, itu. kalau gitu dijalankan aja pidananya. Pembuktian aja, kenapa takut sekali membuktikan? Saya ini kan nggak mengikuti dunia skincare ya, karena nggak berada di dunia itu. Benar, Nikita Mirjani bukan orang yang tepat untuk mereview suatu produk karena dia bukan, ya dia nggak inilah, dia bukan BPOM, dia bukan dokter, nggak. Ya. Dan di satu sisi dia juga owner skincare, ya. Seorang rival membahas produk tetangganya itu melanggar kode etik justru. Kecuali dia benar mengatasnamakan dirinya konsumen. Apakah Nikita Mirjani adalah konsumen yang menggunakan produk Reza Gladys? Dipakai nggak krimnya? Kalau dia mewakili orang lainnya yang mana? Siapa yang menyuruh dia? Apa sebenarnya yang harusnya dilakukan Niki dalam posisi dia sekarang sebagai terdakwa? Nikita Mirjani itu keren waktu dia belum ditahan. Kenapa keren? Statement dia yang bilang, Reza Gladys lo akan ketemu gue di pengadilan. Gue tahu gue akan ditersangkakan. Bahkan ketika gue nggak salah. Itu ada beredar. Jadi kemarin dia dengan lantangnya ingin membuktikan di pengadilan. Gue nggak apa-apa lah ditahan, yang penting kita buktikan di pengadilan. Nah setelah dia ditahan beda lagi. Kenapa? Apa karena ekstraksi percakapan? Ya karena dia tahu pada akhirnya dia akan divonis. Nikita Mirjani itu bukan orang yang nggak cerdas-cerdas banget, walaupun nggak cerdas ya. Dia tahu, apalagi dia bukan kali ini aja dia itu bermasalah di hukum ya. Bahkan pernah ditahan juga. Dia ini kan residivis gitu loh. Mantan narapidana lah bisa dibilang ya, karena pernah ditahan. Jadi dia sangat tahu apa yang akan menjebloskan dia, dari ciri-cirinya dia pasti tahu. Berarti kalau dia sekarang berontak, laporin Reza, ngomongin Reza penakut, itu apa artinya? Itu kan cuma omongan dia aja. Kalau omongan dia memang nggak ada yang bisa dipegang. Kalau menurut saya ya nggak ada ucapan dia yang cocok untuk didengarkan. Itulah kenapa dia public figure yang harus ditertibkan. Nah kali ini bagus, kita acungkan jempol buat Dr. Reza Gladys yang bisa memenjarakan Nikita Mirjani. Ya anggap aja lah ini karma dari apa yang telah dia lakukan selama ini kepada orang-orang yang pernah dia zolimi, terutama Peggy Setiawan. Dan terbukti pada saat ini Peggy Setiawan itu salah tangkap. Gitu. Kalau Nikita Mirjani nggak salah tangkap, bener ini. Oke. Yakin. Berarti ujungnya jelas ini ya? Jelas. Kalau ancaman hukumannya itu maksimal 20 ya, tahun. Tapi pasti ya menurut saya ini di atas 5 tahun, di bawah 15 tahun bisa jadi 8, 9, 10. Tergantung dia nanti di pembuktian. Dia akan mengambil, memasang badan untuk siapa dan menyelamatkan siapa. Nah kalau itu vonisnya lebih tinggi. Karena dia pelaku utama. Kecuali dia berkata, enggak sebenarnya gue terpengaruh karena teman-teman gue atau apa mungkin gitu. Ya itu mungkin bisa diringankan. Tapi kalau resisten terus, kekeh dengan itu bisa jadi memberatkan ya? Memberatkan, apalagi dia dengan terus mencaci maki dan memfitnah
penegak hukum. Yeah. Kayak netizennya masker dibuka, masker itu nggak hari ini ya Indonesia sedang dihimbau untuk lebih berhati-hati dengan kesehatan. Kenapa? Karena tingkat COVID itu di luar negeri itu benar-benar meningkat. Dan itu kan juga sudah diimbau oleh Presiden Prabowo untuk tetap menjaga kesehatan menggunakan masker. Masalahnya gini, setiap orang itu tahu versi higienisnya. Mungkin JPU itu tahu, gue nggak mau nih, gue kan siapapun datang ke sana. Yeah, punya standar kesehatan Iya, pribadi punya, sendiri iya, ya. dan kan tidak memang dilarang menggunakan masker. Nikita Mirzani aja pakai perhiasan mewah boleh, bawa tas boleh, Masih preskon kalau pose-pose model boleh. Mereka hanya pakai masker yang dimana dia berhak melindungi dirinya dari bakteri. bukan karena takut nanti kelihatan mukanya terus dicari-cari sama netizennya. Nggak usah kalau itu mereka nggak perlu takut, namanya diketik aja di Google muncul kok mukanya. Iya kan? Oh iya betul. Jadi nggak perlu dipermasalahkan lah, itu SDM rendah aja mempermasalahkan masker. Aneh banget besok-besok orang pakai masker dibilang lu takut apaan sih? Jadi tidak ada alasan lain itu. Jadi nggak usah diprotes-protes lah itu. Nggak penting itu Masker. untuk diprotes-protes tuh. Nikita Mirzani yang menggunakan perhiasan yang mencolok dan mewah. Gue nggak pernah tuh lihat sidang di luar negeri begitu, nggak ada. Ini juga menjadi catatan ya buat kejaksaan. Bahwasannya memang benar tidak diatur di undang-undang. Tetapi itu kan ada kode etik. Kode etik itu kan hal yang sangat penting dan bisa disidangkan juga. Ada sidang kode etik, ada sidang ini. Nah, yang dilakukan Nikita Mirzani ini semua itu berbentrokan dengan etik, moral sih sebenarnya itu. Yang menarik tuh soal bongkar-bongkaran itu, Mbak. Ya kan pasti akan terjadi di materi persidangan kan. Nah, termasuk Bang Fahmi juga kemarin mengatakan saya akan bongkar semuanya di persidangan. Ya kalau gitu jangan eksepsi. Kalau gue Langsung ke materi aja. bongkar aja secepat mungkin. Apalagi mengingat dia ingin sekali membebaskan Nikita Mirzani. Persingkatlah waktu tahanannya dengan apa? Dengan cepat-cepat membuktikan itu. Jadi cepat putusannya. Jangan malah diulur-ulur. Menurut gue yang buat Nikita Mirzani lama ditahan tuh Bang Fahmi. Ngapain mengajukan diri untuk eksepsi? Kan jadi lama. Ya kan? 3 minggu di dalam tahanan itu kayak 3 tahun menurut gue. Oke. Kira-kira apa yang akan dibongkar Niki? Yang dibongkar pasti pembelaan dia. Sekarang gini, hukum ini kan membuka bukti. Bukti dan fakta versinya Ya, Niki ya. rekaman, aliran dana, lalu kemudian komunikasi, kan itu. Ya sudah. Kalau nanti Niki bongkar kan di dakwaan udah ada nama 2 tadi yang Mbak Ganjar Sekarang sebut. yang mau dia bongkar apa? Urusan skincare. Itu nggak ada nyambungnya dengan laporan ini. Apa yang mau dia bongkar? Yang ada dia hanya bisa berklarifikasi atas apa yang terjadi atas komunikasi tersebut. Kalau dia mau bongkar skincare di sana, itu nggak nyambung. Bukan di situ tempatnya. Nanti gugat saja. Bikin Nanti laporan baru. di pengadilan yang khusus untuk mengadili Reza Gladys yang diduga adalah mafia skincare atau penjahat konsumen. Itu. Jadi apa yang mau dia bongkar? Klarifikasi iya. Maka siapkan dirinya untuk mengklarifikasi bukti-bukti yang ada gitu aja. Kalau Bang Fahmi itu yakin ini bakal gugur nih karena Bahasa Bang Fahmi aja dengan dia bilang saya akan membebaskan Nikita Mirzani itu nggak boleh loh. Harusnya bahasanya yang santun itu sebagai seorang pengacara adalah saya akan berusaha untuk membebaskan Nikita Mirzani. Bukan membebaskan, siapa dia? Hakim dong yang punya putusan membebas atau tidaknya. atau mungkin membebaskan maksudnya biarkan Nikita bicara bebas gitu. Karena waktu apa kemarin mediasi juga kan Bicara bebas di mana? Di wartawan. Bicara bebas lah nanti di persidangan. Kan itu yang kita tunggu. Karena yang dikeluhkan lawyernya Reza kemarin itu dia bilang Bang Fahmi kok gak jaga kliennya. Mediasi ngomong aja terus nyerocos gitu. Tapi menurut Niki ya saya mau bertanya apa yang Mediasi itu bukan wadah untuk tanya jawab. Tetapi untuk panitra menanyakan kepada dua belah pihak, kalian mau berdamai tidak? Ada solusinya untuk musyawarah tidak? Nah ketika tidak ya sudah lanjut. Jadi bukan tanya jawab tuh nanti. Waktu gelar perkara, waktu peradilan gitu loh. bukan Jadi di situ. jadi pahami dulu mediasi ini apa.
Mediasi ini bukan orang tanya jawab, Bang, nggak ada. Ya Debat saya apalagi. pernah di situasi mediasi ya, walaupun kasusnya berbeda. Mediasi itu di dalam ditanya pelapor dan terlapor, kalian mau gimana nih? Bisa nggak kira-kira dimusyawarahkan agar titik temunya ada, sehingga tidak dilanjutkan proses hukumnya. Mungkin salah satu bilang, terutama yang melaporkan, saya nggak mau. Ini aneh, dia yang melaporkan, dia yang justru mau mediasi, kan aneh ini. Biasanya orang melaporkan itu nggak ingin mediasi, Justru namanya aja ngelaporin. Yang minta mediasi harusnya terlapor. Terlapor harusnya yang datang, tolong dong, ya udah kita Ya. musyawarah aja begitu. Ini udah ngaco, beneran ngaco. Ini menurut gue sedikit loser ini pihak Nikita Mirzani. Perdata nggak penting lah, fokus ke pidana aja. Karena di pidananya udah jelas-jelas itu dakwaannya adalah pencemaran, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang. Itu udah jelas akan meruntuhkan perdata yang dia katakan wan prestasi. Orang nggak ada hitam di atas putih. Gimana wan prestasi? Tapi menurut Bang Fahmi itu salah satu cara menyelamatkan Niki. Menurut Bang Fahmi juga Nikita Mirzani tidak P21. Tapi saya yang nggak pakar hukum aja sudah memprediksi dia bakal P21 tuh dari jauh-jauh hari. Karena melihat situasinya. Hari ini kita adu analisa saja. Saya masih memaklumi Bang Fahmi seperti itu karena dia memang kuasa hukumnya yang harus membela, yang harus berhasil membebaskan dan menyatakan bahwasannya kliennya ini adalah klien yang tidak bersalah. Kan gitu. Jadi wajar-wajar aja kalau dia mau halusinasi kayak yang dia katakan kepada jaksa juga boleh. Boleh, tapi kita yang waras atau saya nggak mau hanyut di dalam pekerjaan orang lain. Bang Fahmi ini berbicara seperti ini kan bukan sebagai dosen atau guru hukum, tetapi sebagai pengacara yang dimana Nikita Mirzani adalah kliennya. Untuk apa saya dengerin? Ya dia pasti akan bela, terus nggak mungkin dia bilang, oh titik lemah Nikita Mirzani di sini nih dia pasti akan divonis, nggak mungkin. Jadi yang harus saya dengarkan adalah guru-guru hukum yang mengajarkan edukasi kepada masyarakat seperti Bang Deo Lipa. Gitu. Jadi itu. Saya nggak masuk ke ranah pekerjaan atau Bang Fahmi yang sedang bekerja, saya maklumi itu. Seperti Mail. Mail dalam pekerjaannya terikut-ikut dan terseret menjadi tersangka. Hari ini Bang Fahmi pun sedang bekerja. Begitu. Jadi saya nggak mau mengomentari pekerjaan dia gitu. Ya apa saran Mbak sebagai bukan pakar hukum, saya juga bukan pakar hukum. Kita bukan pakar hukum, tapi sebagai orang yang mungkin melihat kasus ini dari jauh dan sedikit. Oke, sebagai wanita ya. Karena di sini Nikita Mirzani adalah seorang wanita, dia juga seorang ibu. Menurut gue Nik, lo tuh harus berani mempertanggungjawabkan apa yang lo lakukan. Kalau memang lu merasa diri lu benar, buktikan saja, lu nggak perlu takut sama sekali. Bahkan ketika terbukti nanti lu yang benar, gua akan tepuk tangan untuk kebenarannya. Gitu. Buat Reza yang katanya tertekan banget dengan banyak hujatan, cacian. Ya buat Dr. Reza Gladys, kalau gue mengambil diri sebagai dia juga yang terus bekerja, dia wanita karir ya, 4 miliar menurut gue bukan uang yang kecil. Dengan dia juga personalnya sudah dibully, gue ngerasain juga buliannya Nikita Mirzani. Jadi ya gue apresiasi, lanjutkan saja laporannya sampai dia divonis begitu. Jangan pernah takut, buktikan juga kebenaran. Dan ketika Dr. Reza Gladys yang benar, maka gue akan tepuk tangan juga untuk kebenarannya. Oke. Terima kasih Mbak Zanza. Sama-sama Bang. Kita ngobrol ini sebagai orang yang mencintai dua-duanya. Betul. Ya. Kita sayang sama Niki, sayang juga sama Reza. Betul. Kalau Niki benar, rasanya dia artis yang keren kok. Ya, betul. Baik, terima kasih Mbak Zanza. Pemirsa, kebenaran itu tidak punya senjata. Tapi kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Dan senjata kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Kurang lebih itu yang saya tangkap dari pembicaraan dengan Mbak Sanjabela malam ini. Terima kasih Mbak Sanjabela. Nanti kalau lagi nggak keluar kota boleh main-main lagi ke studio kita. Siap, kalau buat cumi-cumi pasti. Siap.